Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Best Bright Empathy Solution. Hari ini kita akan membahas satu isu yang kembali memanas di ruang publik, yaitu pujian Bloomberg kepada mantan Presiden Joko Widodo yang justru berujung pada kritik keras dari berbagai kalangan. Peristiwanya terjadi pada Bloomberg New Economy Forum 2025 yang berlangsung pada 20 November tahun 2025 ketika pemimpin redaksi Bloomberg yaitu John McElwain menyebut mantan Presiden Joko Widodo sebagai street politician who is friendly, likes greeting common people. Bahkan menyamakan Jokowi dengan Bill Clinton dan Jacques Chirac, yaitu dua tokoh besar dengan reputasi internasional yang panjang. Pujian yang tampaknya manis itu ternyata menuai kritik yang sangat keras, yang cukup keras sebenarnya dari Dr. Saganda Nainggolan, yaitu aktivis senior alumnus ITB, yaitu juga ketua Dewan Direksi Griffith Institute. Menurut Dr. Saganda, bahwa perbandingan itu tidak masuk akal karena Jokowi tidak memiliki reputasi internasional seperti Clinton atau Chirac. Kemampuannya dalam bahasa Inggrisnya terbatas dan rekam jejak globalnya juga jauh di bawah kedua tokoh itu. Lebih jauh, Dr. Saganda mempertanyakan apa sih motif kehadiran Joko Widodo di forum bisnis elit semacam itu. Karena menurutnya, Bloomberg sebagai perusahaan tidak akan mungkin mengundang seseorang tanpa kepentingan bisnis. Tidak mungkin Jokowi masuk gratisan di situ. Ini perusahaan bisnis, bukan yayasan sosial, menurut Saganda. Ia pun menambahkan kalau diundang sebagai presiden ya wajar, tapi sekarang kan dia bukan jadi presiden. Lalu kapasitasnya apa? Pengalamannya juga mencurigakan untuk bangsa Indonesia kan. Nah, dalam pidatonya Jokowi banyak berbicara tentang pentingnya manfaat teknologi digital, yaitu tentang peluang ekonomi global serta pentingnya meningkatkan kolaborasi internasional. Yang secara garis besar pidatonya itu dia mengajak publik untuk menyesuaikan diri dengan arus ekonomi modern, di mana teknologi dia anggap sebagai satu-satunya jalan menuju peningkatan daya saing. Nah, pertanyaan besarnya, apakah ajakan ini benar-benar selaras dengan arah ekonomi Indonesia? Sebagian pengamat menilai ajakan Jokowi ini membuka diri secara penuh kepada ekonomi global dan teknologi raksasa dunia cenderung condong ke arah liberalisasi ekonomi. Bukan ekonomi kerakyatan seperti yang ditegaskan dalam ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu mengedepankan kedaulatan negara, kemudian keadilan sosial, perlindungan terhadap rakyat kecil, dan peran negara sebagai pengendali ekonomi yang strategis. Nah, sementara narasi Jokowi di forum internasional tersebut lebih mirip sebagai promosi globalisme ekonomi, yang mana teknologi dan pasar bebas menjadi penentu masa depan. Nah, inilah yang kemudian dinilai tidak sejalan dengan konsep yang ditulis oleh Profesor Egy Sujana dalam bukunya OST Jubedil, yang menekankan kemandirian bangsa, ketegasan negara, dan ekonomi berlandasan pada nilai ketuhanan. Bagi sebagian pengamat, pidato Jokowi itu kurang objektif dan tampak seperti mengarahkan publik gitu ya ke satu model ekonomi tertentu, seakan-akan itu merupakan satu-satunya pilihan yang tepat. Nah, disinilah muncul pertanyaan besar. Sebetulnya Jokowi ini berbicara dalam kapasitas apa? Mantan presiden, atau tokoh ekonomi, atau sekedar figur politik yang apa ya, mencoba tetap ya bisa dibilang relevan gitu loh. Nah, dalam menurut bukunya Bang Egy itu benar bahwa pidato Jokowi di forum internasional Bloomberg itu bukti bahwa dia tidak tahu diri dan tidak tahu posisi. Apalagi jika dibandingkan dengan arah ekonomi dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahf ayat 77, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ekonomi global yang tidak terkontrol sering memicu eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan. Hal ini jelas
bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi narasi pujian terhadap Jokowi di forum internasional itu mungkin terdengar membanggakan gitu kan. Tapi kritik Dr. Saganda juga layak diperhatikan gitu. Karena masalahnya bukan sekedar soal bahasa Inggrisnya atau popularitasnya, tapi melainkan peran Jokowi setelah tidak menjabat presiden itu. Siapa yang ditentukan dari kehadirannya dan kemana arah ekonomi yang dikampanyekan Jokowi itu, apakah benar membawa maslahat bagi bangsa Indonesia atau justru mendorong Indonesia larut dalam sistem liberal global? Ini bukan soal suka atau tidak suka pada seseorang, tapi soal kepentingan nasional yang harus tetap dijaga. Di tengah gempuran agenda global itu, bangsa kita perlu tetap cerdas, jernih, dan berpijak pada nilai-nilai sendiri. Saya Agustus Sulistyo dari Kabar Best Official Bright Empathy Solution. Tetap kritis, tapi tetap solutif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!